case-nya nih Solver, terkait, misalnya dalam suatu perusahaan itu memiliki permasalahan, motivasi karyawannya itu turun gitu istilahnya, dia tidak mampu mencapai target target gitu kan atau mungkin tidak, bisa melakukan pekerjaan ataupun job desk yang seharusnya dia lakukan seperti itu dan, di sini dari HR ataupun misalnya dari pimpinan perusahaannya sendiri, mungkin ada nggak sih tips gitu ya yang bisa dilakukan gitu ya untuk misalnya dari menganalisis, apa penyebab motivasi kinerjanya itu turun dan kemudian juga tentunya untuk bisa meng-up lagi nih, kinerja dari karyawannya tersebut gitu. Pendekatannya bisa dari 3 hal ya. Pertama, ability to work, bagaimana orang itu mampu menuntaskan pekerjaannya. Nah, dari sini kan kita bisa melihat, apakah orang itu sudah dapat ilmunya? Heeh. Apakah orang itu sudah tahu ilmunya, apakah dia sudah dilatih? Oke, dia tahu ilmunya, sudah dilatih, apakah orang ini juga, mendapatkan, fasilitas yang mendukung dia menuntaskan pekerjaannya? Dan yang keempat, ketika ini sudah didapatkan, apakah dia punya. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama dengan aku Nadia di podcast Steven Genetik Indonesia. Bersama Steven, temukan versi terbaikmu. Baik teman-teman semuanya, seperti biasa di podcast Steven Genetik Indonesia kali ini, kita akan bincang-bincang dan bahas soal konsep Steven dan juga pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk episode kali ini, kita akan membahas tentang konsep Steven dan juga pengaplikasiannya dalam pengembangan SDM, khususnya di bidang di perusahaan ataupun organisasi nih, bersama dengan, rekan saya ada Solver Harisanusi. Baik teman-teman semuanya, seperti yang kita ketahui bahwa Steven ini memiliki, peranan yang sangat penting banget untuk pengembangan diri seseorang seperti itu. Dan tentunya di sini bisa kita aplikasikan di dalam suatu perusahaan ataupun organisasi. Banyak yang bertanya gitu ya, sebenarnya gimana sih pengaplikasian gitu ya konsep Steven dalam, organisasi ataupun perusahaan itu sendiri dan ternyata konsep Steven ini kita bisa, mendalaminya dan juga bisa menerapkan dari proses rekrutmen ya, Solver ya, dari proses rekrutmen sampai nantinya persiapan, seorang karyawan itu saat pensiun, seperti itu. Dan kali ini ada, case yang menarik nih, Solver, yang pernah ditanyakan oleh salah seorang klien gitu ya. Beliau ini memiliki kendala, jadi pimpinan perusahaan seperti itu, dan beliau itu memiliki kendala, dalam hal nge-manage, para karyawannya seperti itu. Dan di sini kendalanya itu adalah, para karyawannya itu, mmm, apa ya, saat ini tuh memiliki motivasi ke kinerja yang turun seperti itu. Dan, gimana sih Solver konsep Steven itu sendiri, bisa dipakai gitu ya, diterapkan gitu ya, untuk bisa meningkatkan motivasi, kinerja karyawan tersebut, bisa nggak sih, Solver dalam penerapannya? Baik, terkait dengan motivasi, di Steven ada namanya teori, strata genetik. Mulai dari gender, lalu mesin kecerdasan, drive kecerdasan, kapasitas hardware, dan golongan darah. Motivasi dalam konsep Steven bisa kita lakukan, sesuai dengan rangkaian teori strata genetik. Bagaimana memperlakukan karyawan laki-laki berbeda dengan karyawan perempuan. Nah, itu pada level gender. Pada level mesin kecerdasan tentu berbeda. Seorang sensing adalah seorang tipe karyawan yang menyenangi hasil dan mengapresiasi, tugas yang jelas. Maka motivasinya dengan hasil dan tugas itu. Beda dengan, tipe karyawan yang feeling, yang menyenangi, pekerjaan yang lebih dulu dia sukai itu kan, dan, mengapresiasi proses yang ia lakukan. Bedanya dengan thinking misalkan, orang yang senang dengan tugas dan juga menyenangi prosesnya. Intuiting justru dia menyenangi sesuatu yang, baru yang ia sukai, punya kebebasan, dan pada saat sama dia ingin menghasilkan sesuatu yang menurut dia itu, jauh lebih berbeda, jauh lebih signifikan. Nah, jadi
ketika kita berbicara terkait dengan, motivasi karyawan berbasis Stephen, kita bisa dekati dengan mesin kecerdasannya, atau bahkan kita bisa dekati dengan, drive kecerdasannya, stimulus motivasinya. Dalam konsep Stephen, orang yang introvert itu orang yang senantiasa mengedepankan, zona aman, berpikir, hal-hal yang resiko, bahaya, maka diajak untuk berdiskusi terkait dengan apa kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi kepada divisinya, kepada, bidangnya, kepada pekerjaan kalau nggak perform gitu kan. Dan dia perlu mendapatkan challenge, dari HR-nya, dari atasannya sehingga dia lebih termotivasi untuk menuntaskan pekerjaannya. Berbeda dengan yang ekstrovert. Dia justru, melihat segala sesuatu itu pada proses yang menyenangkan, pada proses yang lebih lapang, maka dia senang difasilitasi, dengan, terhadap pekerjaan yang ia lakukan. Jadi pendekatan motivasi kepada, setiap karyawan itu dalam konsep Stephen berbeda-beda. Bisa menggunakan teori, contohnya teori strata genetik seperti itu. Oke. Nah, kalau case-nya nih Solver, terkait, misalnya dalam suatu perusahaan itu memiliki permasalahan, motivasi karyawannya itu turun gitu istilahnya, dia tidak mampu mencapai target gitu kan, atau mungkin tidak, bisa melakukan pekerjaan ataupun job desk yang seharusnya dia lakukan seperti itu. Dan, di sini dari HR ataupun misalnya dari pimpinan perusahaannya sendiri, mungkin ada nggak sih tips gitu ya yang bisa dilakukan gitu ya untuk misalnya dari menganalisis, apa penyebab motivasi kinerjanya itu turun dan kemudian juga tentunya untuk bisa meng-up lagi nih, kinerja dari karyawannya tersebut gitu. Pendekatannya bisa dari 3 hal ya. Pertama, ability to work, bagaimana orang itu mampu menuntaskan pekerjaannya. Nah, dari sini kan kita bisa melihat apakah orang itu sudah dapat ilmunya, heeh. Apakah orang itu sudah tahu ilmunya, apakah dia sudah dilatih? Oke, dia tahu ilmunya, sudah dilatih, apakah orang ini juga, mendapatkan, fasilitas yang mendukung dia menuntaskan pekerjaannya? Dan yang keempat, ketika ini sudah didapatkan, apakah dia punya ruang untuk bertumbuh? Kenapa? Karena orang melakukan suatu pekerjaan belum tentu langsung hebat, ada proses untuk itu. Ability to work. Nah, ketika ternyata dia sudah bisa lalu turun, maka kita berbicara 2 hal, yaitu level of effort kan. Jadi kemampuan dia menyelesaikan itu kok menjadi turun. Maka dalam konsep teori motivasi kan misalkan kita ambil teori Herzberg misalkan, ada Heijen factor, ada, motivational factor. Boleh jadi ada polisi yang berubah dari perusahaan, boleh jadi boleh jadi ada kepindahan kantor, boleh jadi ada, dia punya, partner yang baru. Nah itu faktor-faktor yang bisa mempengaruhi di Heijen factor atau motivational factor, boleh jadi ada perubahan yang tadinya dia dulunya jomblo, sekarang menikah, punya anak, atau ada masalah keluarga. Nah, 2 hal ini, dengan konsep Stephen, kita bisa melakukan pendekatan, secara lebih aplikatif, secara lebih jitu, karena masing-masing orang sesuai genetika karakternya itu, akan bisa dipetakan. Tadi yang orang sensing senang, satu hal yang pasti, orang thinking senang dengan sesuatu yang rasional, argumentatif, orang, intuiting senang dengan lingkungan, kebebasan, boleh jadi dia pindah kantor, pindah atau atasan berubah, kebebasannya berkurang, orang feeling senang dengan situasi yang, guyup, penuh kebersamaan, demokratis. Bisa jadi karena itu hilang, bisa jadi berkurang, motivasi kerjanya sehingga berdampak pada produktivitasnya menurun. Orang insting senang dengan situasi yang, mengalir tanpa ada tekanan. Boleh jadi perpindahan kantor, perpindahan posisi, perpindahan, dapat bos baru, itu mengalami tekanan-tekanan yang dulunya dia nggak alami, terus dia alami. Nah,
Dengan konsep Stephen, seorang, HR bisa memetakan itu. Memetakan permasalahan. Iya, lingkungan apa yang berubah dan apa dampaknya kepada karyawannya, atau sebaliknya, apa yang berubah dari karyawannya, yang akhirnya berdampak kepada kinerjanya. Jadi, dua sisi ini yang, dengan, framing Stephen, seorang HR menjadi lebih terlatih, eee, terhadap problem-problem penurunan kinerja pada karyawannya, seperti itu. Wah, menarik banget ya. Jadi dengan konsep Steven itu sendiri kita lebih mudah gitu ya untuk bisa memetakan, masalah yang biasanya terjadi gitu kan, di tiap mesin kecerdasan kayak gitu. Dan, untuk menganalisisnya itu, tentunya tadi kita juga sebagai perusahaan gitu ya, tentunya kita perlu aware dan juga peka gitu ya terkait perubahan-perubahan yang terjadi dalam karyawan gitu ya, Solver ya. Dan, perubahan-perubahan tersebut, harus ditelisik lebih dalam lagi, apa sih yang menjadi, penyebabnya. Bisa jadi tadi nggak hanya, sekedar karena perubahan-perubahan mungkin budaya ataupun peraturan saja, tapi bisa jadi dari faktor-faktor internal yang mungkin tidak kita ketahui seperti itu. Dan itu nantinya bisa terpetakan gitu ya dalam konsep CV kayak gitu. Nah, teman-teman ini menarik banget pembahasan kita, soal, penerapan konsep HR ini berkaitan dengan, bagaimana untuk memotivasi gitu ya, motivasi kinerja dari karyawan dan tentunya konsep Steven ini bisa kita aplikasikan lagi di, bidang-bidang lainnya gitu ya, seperti kepemimpinan gitu ya, terus kemudian juga, kolaborasi antar tim gitu. Dan itu kita bisa memberikan gitu ya, istilahnya saran ataupun rekomendasi misalnya dalam suatu tim itu perlu mesin kecerdasan apa saja gitu ya, software ya. Dan, terkait ini solver, masih terkait, tentang, penerapan konsep HR gitu, konsep Steven dalam HR gitu ya. Eee, saya penasaran nih solver, terkait, penempatan karyawan gitu. Itu kan, juga bisa dilakukan gitu ya dalam, konsep Steven gitu ya, dengan rekomendasi-rekomendasi dari konsep Steven itu sendiri. Nah, itu seefektif apakah sih Stalker, dalam hal rekomendasi itu? Dan mungkin apa yang perlu kita perhatikan gitu ya, misalnya dalam suatu tim, ada seorang leader, ada seorang eksekutor, dan seterusnya, dan kita, menerapkannya itu berdasarkan mesin kecerdasan Stalker. Oke, kalau, placement, penempatan karyawan itu tentu yang pertama yang perlu diperhatikan adalah, produktivitas yang diharapkan dari posisi itu, dari jabatan itu sejauh mana. Karena itu yang menjadi concern utama untuk, satu bisnis berkembang. Nah, setelah kita mengetahui, produktivitas yang diinginkan dari satu jabatan, yang akan diisi oleh seseorang, baru kita melihat bagaimana, pilihan-pilihan orang yang akan kita tempatkan. Kita menginginkan satu posisi yang di situ katakanlah ide-ide baru, gagasan baru akan diterapkan, maka orang intuitif akan jadi lebih tepat. Kita menginginkan satu posisi yang posisi ini sudah, jelas SOP-nya, prosedur kerja jelas dan sederhana, dan kita menginginkan, tingkat kecepatan atau volume pekerjaannya bertambah, maka orang sensing bisa ditempatkan. Atau ada satu tempat kerja, satu divisi yang dia sudah, baik secara, volume pekerjaannya, produktivitasnya, hanya seringkali ada sisi-sisi kecelakaan kerja. Maka orang thinking bisa dimasukkan ke sana untuk menganalisa, sistemnya bekerja sehingga mengurangi katakanlah kecelakaan kerja dimaksud bisa kecelakaan secara personal ataupun barang-barang yang defect, yang nggak bagus itu, terproduksi dan sebagainya, itu bisa dikirimkan orang thinking. Atau, perusahaan ingin mengembangkan di sisi komunikasi, di internal maupun eksternal, maka bisa dikirim orang. Jadi penempatan orang dalam konsep Steven itu menjadi lebih jitu, lebih aplikatif, karena lingkungan yang diharapkan oleh perusahaan yang, profitable itu dikaitkan dengan tadi, keunggulan yang ada pada setiap karyawan sesuai dengan mesin kecerdasan Steven-nya, seperti itu.
Tapi tentunya juga perlu adanya dukungan, terkait, apa ya, kemampuan ataupun skill yang dimiliki tiap masing-masing kecerdasan dong, Sobat. Iya, jadi, kalau dalam ukuran, perusahaan namanya level of competen. Jadi kompetensi itu ada berapa, ada orang yang sudah sangat senior, sangat ahli, ada yang newbie, ini dihitung juga biasanya oleh HR. Nah, kadang yang tidak dihitung oleh HR adalah, kekuatan dari orang yang bersangkutan. Nah, ini yang, tidak mudah dibaca oleh human resources, maka hadirnya Steven itu sehingga kompetensi yang, maksimal yang ada pada diri seseorang itu bisa diberikan secara optimum, karena tahu mesin kecerdasannya. Nah, itu yang, terjadi. Nah, ketika tidak tahu Steven, justru, kompetensi orang ini sudah bagus gitu, hanya karena tidak tahu kekuatan utamanya, tidak bisa di-leverage dengan, semaksimal mungkin, untuk diri orang itu dan juga untuk kepentingan perusahaan. Nah, di sinilah Steven, punya terobosan, di HR untuk apa tadi? Steven HR itu untuk mendongkrak produktivitas permanen, seperti itu. Wah, luar biasa menarik banget nih pembahasan kita tentang penerapan konsep Steven nih di HR dan ini menjadi salah satu keunggulan banget buat, konsep Steven ya untuk bisa membantu para HR di luar sana yang masih mungkin, kebingungan ataupun masih mempunyai kendala-kendala dalam hal meningkatkan produktivitas karyawannya. Nah, buat teman-teman semuanya yang ingin bertanya lebih lanjut, terkait konsep Steven dan juga pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari bisa langsung aja dituliskan di kolom komentar dan nanti kita akan jawab di episode berikutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan juga like dan share sebanyak-banyaknya informasi berkaitan dengan podcast ini dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih.